Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Hardianto. Saya mengajar di SDN 1 Lanjaran, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Boyolali. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 yang diampu oleh fasilitator Ibu Suhartati dan pengajar praktik Bapak Jaka Widada. Saya telah melaksanakan kegiatan aksi nyata dalam modul 1.4 tentang budaya positif. Saya melakukan kegiatan aksi nyata tersebut pada tanggal 6 Februari tahun 2023 secara daring melalui Google Meet. Berikut dokumentasi kegiatan aksi nyata yang telah saya lakukan. Oke, baiklah Bapak Ibu Guru, kita mulai. Sepertinya sudah berkumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti diseminasi atau webinar yang saya adakan tentang budaya positif di sekolah. Saya tahu Bapak Ibu Guru pasti waktunya sangat sibuk ya hari ini ya, karena banyak pekerjaan di sekolahan yang harus dikerjakan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya pada hari ini untuk mengikuti webinar tentang budaya positif di sekolah. Oke, Bapak Ibu, saya mulai untuk izin untuk share screen. Sebelum saya mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ivan Hardianto. Saat ini saya mengajar di SD Negeri 1 Lanjaran, Kecamatan Taman Sari, dan saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-7. Nah, jadi saya harapkan juga nanti Bapak Ibu Guru yang belum mengikuti kegiatan guru penggerak untuk bisa segera mengikuti. Saya harapannya seperti itu. Oke. Supaya hari ini kita semangat, walaupun hari ini kita melalui daring, tapi semangat kita sama halnya seperti walaupun seolah-olah kita sedang luring gitu. Ya, supaya kita lebih semangat, kita mulai dengan yel-yel. Saya punya yel-yel. Nanti kalau saya tanya siapa kita, Bapak Guru menjawab guru hebat. Terus saya tanya lagi bagaimana sikap kita, nanti Bapak Ibu Guru menjawab berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, reflektif. Yes, yes, yes. Nah, seperti itu nggih. Siap nggih Bapak Ibu nggih? Kita mulai. Siapa kita? Guru. Bagaimana sikap kita? Berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif. Yes. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kita memulai dengan yel-yel supaya kita lebih semangat. Oke, selanjutnya kita sepakati dulu sebuah keyakinan kelas supaya nanti kegiatan kita sampai akhir dapat berjalan dengan lancar dan tertib. Untuk yang pertama yaitu nanti mic dinyalakan seperlunya saja. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengungkapkan atau berbicara bisa menyalakan mic, kalau tidak bisa mic-nya bisa dimatikan supaya suaranya tidak berbenturan. Yang kedua, raise hand jika ingin bertanya atau berpendapat. Nanti silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa menekan tombol raise hand dahulu supaya tertib. Kemudian kamera dihidupkan jika memungkinkan. Kalau memang memungkinkan untuk dihidupkan bisa dihidupkan. Kalau tidak, tidak apa-apa. Tidak dihidupkan tidak apa-apa. Yang penting tetap mengikuti kegiatan sampai akhir. Yang terakhir itu yaitu mengikuti kegiatan sampai selesai. Bagaimana Bapak Ibu kira-kira sepakat dengan keyakinan tersebut? Sepakat nggih? Sepakat. Ya, terima kasih. Untuk menyingkat waktu, karena saya tahu Bapak Ibu pasti kegiatannya banyak, waktunya juga
mepet untuk hari ini, banyak pekerjaan. Jadi saya coba nanti menyampaikan materi yang akan saya bagikan dengan sesingkat-singkatnya. Semoga tidak lebih dari 1 jam ya. Tidak lebih dari 1 jam semoga. Oke, saya mulai ya. Oke. Hari ini saya akan coba mendefinisikan tentang budaya positif di sekolah. Nanti ada 6 hal yang akan saya paparkan tentang budaya positif. Yang pertama tentang teori kontrol, yang kedua yaitu tentang disiplin positif, yang ketiga tentang keyakinan kelas, dan yang keempat yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima tentang posisi kontrol, dan yang keenam yaitu tentang segitiga restitusi. Ini yang akan nanti akan kita bahas bersama-sama. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, tentang teori kontrol. Nah, mungkin Bapak Ibu masih bertanya-tanya apa itu sebenarnya teori kontrol. Kita akan bahas ya di sini. Sebelumnya coba Bapak Ibu guru bayangkan dulu. Jika misalkan Bapak Ibu punya sesuatu yang sangat berharga, kemudian Bapak Ibu menaruh sesuatu yang berharga itu di tangan, kemudian Bapak Ibu genggam dengan erat. Jadi ada sesuatu yang sangat berharga yang ada di genggaman Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu jaga. Kemudian ada teman Bapak Ibu yang meminta agar tangan tersebut dibuka. Nah, terus bahkan dia, teman Bapak Ibu itu mengancam, memarahi, dan bahkan memberi imbalan. Mungkin busa uang atau yang lain. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mau membuka tangan Bapak Ibu? Kalau di tangan Bapak Ibu ada sesuatu yang berharga, mau atau tidak kira-kira Bapak Ibu? Mungkin bisa menjawab. Tidak. Ah ya, tidak. Tidak. Ada yang lain? Ada yang mau? Jadi tadi dari Pak Aan ya, mewakili jawaban tidak. Kira-kira adakah yang mau yang membuka tangan kalau misalkan dibuka nanti saya beri imbalan gitu? Kira-kira ada yang mau atau tidak? Ada yang menjawab mau? Tadi Pak Aan sudah tidak. Mungkin bisa lewat chat. Kalau misalkan tidak lewat speaker, bisa dijawab lewat chat. Mau atau tidak? Oke. Oke, tadi kita anggap menjawab Pak Aan tidak. Jadi kesimpulannya, yang memegang kendali untuk membuka atau menutup tangan tersebut adalah siapa Bapak Ibu? Berarti siapa? Diri kita sendiri. Ya, betul. Jadi yang memegang kendali itu mau membukakah, mau menutupkah tangan tersebut, itu yang memegang kendali itu adalah, atau yang mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Nah, karena kitalah yang memegang kendali. Kenapa kita mau mengontrol? Karena kita mempunyai sebuah kebutuhan, yaitu kebutuhan kita itu ada apa? Menjaga sesuatu yang menurut kita berharga tadi. Nah, begitu juga dengan murid-murid atau siswa. Siswa juga memegang kendali atas dirinya sendiri. Nah, untuk hal ini mungkin kita beberapa sering keliru atau salah dalam persepsi. Kita dipikir bahwa guru itu sepenuhnya mengontrol siswa, tapi ternyata sebenarnya siswalah yang mengontrol diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ini teori kontrol menurut Dr. William Glasser itu ada beberapa miskonsepsi tentang makna dari teori kontrol tadi yang kita contohkan seperti menggenggam tangan tadi. Yang pertama itu kita keliru dalam memahami bahwa ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita menganggap mungkin guru murid itu ya mengontrol ya guru gitu. Gitu seperti itu ya, Bu. Tapi pada dasarnya kita itu tidak dapat
memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi tetap yang mengontrol itu sebenarnya adalah murid, bukan kita. Walaupun tampaknya murid sedang mengontrol perilaku siswa, si guru sedang mengontrol perilaku siswa, mungkin ada beberapa yang murid yang mau di perintah seperti ini, mau disiplinnya seperti itu, mau. Tapi itu juga sebenarnya atas izin murid tersebut, karena dia mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Kalau tidak, berarti ya tidak mau. Jadi sebenarnya yang mengontrol itu bukan guru, tapi murid itu sendiri. Karena setiap tindakan itu memiliki tujuan, baik yang baik maupun tindakan yang buruk, itu semua mempunyai tujuan. Itu teori kontrol yang pertama, yaitu guru mengontrol murid. Itu sebenarnya adalah sebuah ilusi. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini juga kita kadang salah mempersepsikan tentang hal ini. Jadi kita pikir mungkin penguatan-penguatan yang positif itu selalu bermanfaat, Tapi sejatinya penguasaan positif atau bujukan itu adalah juga salah satu bentuk kontrol. Segala usaha yang mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu mungkin dengan penguatan positif tersebut siswa atau murid mau menuruti. Tapi terkadang lama-kelamaan murid itu sadar bahwa tidak selamanya harus menuruti. Terkadang sekali dua kali murid itu melakukan pemberontakan, istilahnya tidak melakukan perintah yang diberikan oleh guru. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami seperti itu ya. Awalnya murid diberi perintah ini dengan di penguatan positif, awalnya mau, tapi lama-lama kok tidak mau. Seperti itu pernah Bapak Ibu? Apakah pernah? Pernah. Ya, pernah. Itu karena sebenarnya itu hanya sebuah ilusi. Ya, jadi tidak selamanya penguatan positif itu selalu bermanfaat kepada siswa. Ada kalanya siswa itu kadang pasti akan menyadari bahwa tidak selamanya hal itu harus dipatuhi. Kadang-kadang juga ada rasa ingin menolak. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga mungkin sering kita lakukan Bapak Ibu. Bukan hanya saya, Bapak Ibu juga, saya juga mungkin sering melakukan itu. Misalkan ada siswa yang melakukan kesalahan, kita beri kritik. Sebenarnya tujuan kita baik untuk Untuk menyadarkan siswa. Tapi terkadang kita tidak sadar apa yang kita ucapkan itu bersifat negatif. Pesan yang kita sampaikan kepada siswa itu negatif. Contoh misalkan, kamu itu kok seperti itu toh? Apa kamu nggak kasihan sama orang tua kamu yang sudah menyalahkan kamu? Kamu itu kok selalu nggak bisa? Nah, padahal kita ucapannya tidak keras, pelan. Tapi walaupun pelan, pesan itu negatif. Itu kritik. Kadang kita tidak sadar memberikan kritik-kritik negatif kepada siswa. Kita menganggap dengan memberikan kritik, siswa sadar kemudian berubah. Tapi kenyataannya justru malah terkadang siswa itu menganggap mereka itu menjadi pribadi yang gagal, pribadi yang negatif. Justru akan membuat siswa menjadi minder dan tidak percaya diri. Nah, itu teori kontrol yang ketiga yang kadang kita salah juga memahami. Ya, Bapak Ibu sambil merefleksi. Jadi kita santai saja ya Bapak Ibu, sambil ngobrol-ngobrol, sambil kita juga melakukan refleksi terhadap diri kita dalam selama ini mengajar. Yang keempat, nah itu adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini juga salah satu kadang kita keliru memahami hal tersebut. Kita menganggap bahwa murid kita itu anak kecil, kita lebih dewasa. Mau nggak mau anak kecil harus menuruti perintah orang yang lebih dewasa. Ya, kadang kita punya pikiran seperti itu.
Kalau tidak menuruti, kita marahi, kita hukum. Padahal sebenarnya kita tidak berhak untuk memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu, termasuk murid-murid kita. Itu kadang ada 4 teori kontrol yang terkadang kita keliru dalam memahami. Nah, ini contoh ya, stimulus. Nah, ini contoh realita dan teori kontrol yang biasanya terjadi. Contoh misalnya, realitas kita sama. Kita kadang menganggap kebutuhan semua orang itu sama. Nyatanya kebutuhan kita semua itu berbeda-beda. Walaupun kadang ada orang yang melakukan sesuatu perbuatan negatif, ada yang orang yang melakukan perbuatan positif. Kadang mereka tahu bahwa yang mereka lakukan itu negatif, tapi karena kebutuhannya berbeda, jadi mereka tetap melakukan kegiatan negatif itu. Contohnya seperti itu. Yang kedua, semua orang, nanti saya ulangi. Nah, semua orang melihat hal yang sama. Sejatinya, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kemudian, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal, kenyataannya, kita semua itu memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini sering kita lakukan juga. Kita menganggap suatu perilaku buruk itu suatu kesalahan yang sangat fatal, misalkan seperti itu. Padahal kenyataannya, tadi seperti yang saya contohkan, semua perilaku itu baik buruk maupun baik, positif atau negatif, itu pasti ada tujuannya. Kemudian, orang lain bisa mengontrol saya. Kenyataannya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Kenyataannya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena tadi, seperti yang kita contohkan tangan menggenggam itu, yang memegang kendali adalah orang yang menggenggamkan tangan. Kemudian, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kadang-kadang seperti itu ya. Ketika kita menggunakan bujukan gagal, kemudian kita mengambil opsi selanjutnya, yaitu agak memaksa. Padahal kenyataannya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Nah, kadang seperti itu. Padahal seharusnya yang kita pikirkan adalah menang-menang atau win-win solution. Nah, itu teori kontrol yang terkadang kita keliru dalam memahami hal tersebut. Itu Bapak Ibu. Sampai sini mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin memberikan satu pendapat atau tanggapan atau bagaimana? Ada tidak? Tentang teori kontrol tadi? Atau mungkin berbagi pengalaman, oh iya saya pernah seperti itu. Ada tidak Bapak Ibu? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Halo Bapak Ibu, suara saya terdengar? Ada tidak? Lanjut Pak. Oke. Dengar guys. Saya khawatirnya kalau semuanya diam ternyata suara saya nggak kedengaran. Oke, kalau begitu saya lanjutkan. Oke, yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Nah, coba sekarang kita cari tahu ya. Ketika kita mengerjakan sesuatu, itu pasti kita punya motivasi ya. Motivasi. Menurut Bapak Ibu, motivasi apa saja yang bisa menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu? Coba bisa ditulis di kolom chat Bapak Ibu. Motivasi apa saja yang bisa menggerakkan kita untuk melakukan sebuah tindakan? Silakan coba tulisannya, jawabannya ditulis di kolom chat. Motivasi apa yang bisa membuat kita mengerjakan sesuatu hal? Saya kasih contoh ya, Misalnya kita mau melakukan suatu hal karena kita ingin mendapat pujian. Jadi motivasinya adalah pujian. Nah, mungkin coba Bapak Ibu kira-kira selain pujian, motivasi apa yang bisa menggerakkan orang untuk mengerjakan sesuatu?
Nah, dari Pak Aan ini karena merasa nyaman. Oke, bisa juga. Yang lain, monggo Bapak Ibu. Untuk memuaskan diri sendiri, bagus dari Pak Budi. Ada lagi yang mau mencoba menjawab? Motivasi apa? Karena kebutuhan. Nah, dari Ibu Fitri Ayu Yunita. Nah, karena kebutuhan, betul. Kadang kita melakukan sesuatu karena kita butuh, ya betul. Karena kita tadi, nah itu ya. Jadi ada 3 jawaban tadi mewakili dari Pak Aan, Pak Budi, dan Bu Fitri. Ya betul. Karena sesuatu orang itu melakukan sebuah kegiatan atau suatu perbuatan itu pasti dia mempunyai sebuah motivasi, betul. Nah, terkadang kita melakukan sesuatu karena kita tujuannya untuk menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan seperti tadi yang dijawab oleh Pak Aan, karena untuk merasa nyaman. Terkadang kita juga melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan apa yang kita mau, seperti jawabannya Bu Fitri tadi, karena kebutuhan. Ya. Terkadang juga supaya kita mendapat pujian, supaya mendapat hadiah, supaya mendapat uang, dan lain-lain. Banyak sekali motivasi yang bisa menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu. Nah, namun berkaitan dengan hal disiplin, nah, selama ini ternyata kita keliru Bapak Ibu. Kita salah dalam mengartikan makna disiplin tersebut. Kalau kita mendengar kata disiplin, itu yang terlintas di benak kita itu pasti umumnya ya, ada disiplin itu berarti harus tata tertib, hubungannya dengan tata tertib, harus teratur, harus patuh, dan hukuman. Itu seringnya seperti itu. Gimana Bapak Ibu? Iya tidak? Jadi, iya, seringnya kita terpikir itu kalau mendengar kata disiplin itu pasti hubungannya dengan tata tertib, teratur, patuh, dan hukuman. Nah, kita coba mencari tahu apa sebenarnya makna disiplin yang sesungguhnya. Jadi disiplin positif itu tidak harus dengan memberikan hukuman sebenarnya. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Jadi hukuman itu hanya alternatif terakhir. Kalau perlu malah tidak usah ada hukuman. Tidak perlu ada hukuman dalam menerapkan disiplin. Dalam budaya kita, makna disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh orang lain untuk mendapat kepatuhan, supaya patuh. Dan kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan sesuatu yang membuat orang itu tidak nyaman. Ya. Nah, jadi seperti itu. Padahal disiplin yang dimaksud ini adalah disiplin diri. Jadi supaya makna disiplin itu sebenarnya yang benar itu adalah, maksudnya itu disiplin itu adalah sesuatu yang dikerjakan atas dorongan motivasi dari dalam diri orang tersebut. Jadi atau kita sebutnya dengan motivasi internal. Jika kita tidak memiliki sebuah motivasi internal, maka kita baru memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan, yaitu kita sebut dengan motivasi eksternal. Sering kita di sini, jadi kebiasaan kita di Indonesia, ya, umumnya secara umum di Indonesia itu kita masih mengartikan bahwa makna disiplin itu sesuatu yang memaksa. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu tadi kita belum menanamkan sebuah motivasi internal atau dorongan menyadarkan seseorang bahwa kenapa kita harus melakukan seperti itu. Contohnya kita ada di sekolah Bapak Ibu kan pasti ada peraturan atau tata tertib sekolah ya. Tata tertib sekolah ya. Misalkan ada peraturan bunyinya gini, harus datang tepat waktu, ya, harus datang tepat waktu. Apakah Bapak Ibu pernah menanyakan ke siswa kenapa mereka harus datang tepat waktu? Kebanyakan di Indonesia, ya secara umum ya di Indonesia, kita belum menanyakan mengapa kita harus melakukan itu. Nah, gitu. Jadi
Intinya kalau ada tata tertib atau peraturan ya mau nggak mau harus dipatuhi tanpa mencari tahu kenapa kita harus patuh. Jadi sehingga dengan seperti itu maka makna disiplin jadi bergeser. Ya. Mengapa harus patuh? Nah, karena kita belum menanamkan motivasi internal yang kenapa kita harus mengerjakan itu. Seperti itu. Nah, ini dengan kata lain disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Jadi seseorang yang sudah mempunyai disiplin, sudah mempunyai disiplin diri, itu mereka melakukan sesuatu itu dasarnya karena dari dalam diri. Karena mereka sadar bahwa saya harus melakukan itu karena dia meyakini sesuatu. Bukan ada paksaan dari luar. Seperti tadi, supaya misalkan saya harus melakukan ini supaya tidak dihukum, supaya tidak dimarahi. Nah, itu berarti mereka belum mempunyai motivasi dalam diri. Nah, tugas guru sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Nah, tadi, jadi kita harus sekarang kita coba nih, Bapak Ibu, kita coba mendiskusikan peraturan yang ada di kelas. Coba sekali-kali mungkin setelah ini Bapak Ibu coba mendiskusikan dengan murid-murid Bapak Ibu di kelas. Peraturan yang ada di kelas didiskusikan dengan siswa. Didiskusikan ya. Kenapa kita harus mematuhi atau melakukan peraturan-peraturan yang ada di situ. Nah, kemudian selain itu kita juga harus menanamkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Contohnya ini Bapak Ibu. Contoh beberapa nilai-nilai kebajikan: peduli, rajin, integritas, rasa hormat, tanggung jawab, kebahagiaan, keberanian, keterus-terangan, dan lain-lain. Masih banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang bisa kita tanamkan. Ini baru sebagian kecil yang saya contohkan. Jadi seseorang, kembali ke awal tadi, bahwa seorang itu mau melakukan sesuatu, mau mengerjakan sesuatu karena dia punya sesuatu yang dia yakini. Saya kasih contoh ya, misalkan kemarin ketika pandemi COVID, orang beramai-ramai memakai masker. Orang beramai-ramai memakai masker. Kenapa mereka mau memakai masker? Menurut Bapak Ibu apa jawabannya? Kenapa mereka mau memakai masker? Kira-kira apa Bapak Ibu? Kenapa waktu pandemi kemarin semua orang beramai-ramai atau mau disuruh memakai masker, mereka mau? Kenapa jawabannya? Menurut Bapak Ibu jawabannya apa? Karena ada sanksi. Karena ada sanksi. Betul. Ada dua jawaban ya. Sebagian orang mau karena kalau tidak memakai akan kena hukuman. Sebagian orang lagi mau karena mereka butuh. Nah, jadi ini dengan dua kondisi tadi kita bisa menilai orang yang mau memakai masker karena takut dihukum. Artinya dia belum mempunyai nilai atau disiplin positif ada dalam dirinya. Sehingga mereka seringnya kalau ada diawasi memakai, kalau tidak ya tidak menggunakan. Berbeda dengan orang yang memakai dengan sadar karena dia butuh. Artinya dia mempunyai sebuah nilai yang dia yakini sehingga menggerakkan dia untuk mau memakai masker. Nah, mungkin ketika dia mau memakai masker, nilai yang dia yakini adalah pada saat itu mungkin keselamatannya. Kalau saya tidak memakai masker, saya tidak akan selamat. Berarti nilai keselamatan itulah yang menjadi nilai kebajikan berupa nilai keselamatan itulah yang menjadi keyakinan dia sehingga dia mau melakukan
memakai masker tadi. Nah, ini juga nanti bisa kita terapkan ke siswa. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah sebuah perilaku budaya positif yang ada di sekolahan, kita harus menanamkan nilai-nilainya dulu ke siswa. Kenapa kita harus melakukan itu? Kita hubungkan dengan nilai-nilai. Contohnya tadi, kenapa kita harus berangkat tepat waktu? Berarti nilai yang kita tanamkan adalah nilai apa, Bapak Ibu? Disiplin. Disiplin. Kita sepakati dengan anak adalah disiplin itu harus kita punya supaya apa? Supaya semuanya bisa, apa yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik. Ya, Mas Irwan, Pak Irwan, silakan, ada yang mau diungkapkan? Pak Irwan ini angkat tangan ya? Raise hand ya? Ada yang mau diungkapkan? Sudah tadi, Mas. Oh tadi, oh ya. Tak kira mau lagi, Mas Pak Irwan. Ya, sudah, terima kasih Pak Irwan. Nah, ini contoh ya, tadi nilai kebajikan yang kita tanamkan. Jadi selama ini peraturan yang ada di kelas, yang ada di sekolah, itu belum kita hubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Jadi makanya kebanyakan mereka masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran karena mereka tidak tahu mengapa mereka harus mematuhi peraturan tersebut. Ya. Nah, sekarang coba saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu jelaskan atau jawab nih. Nanti silakan yang mau menjawab bisa raise hand nih. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Monggo Bapak Ibu, adakah yang mau menjawab pertanyaan ini? Siapa? Silakan. Jelaskan. Iya, Pak Ari. Ada yang mau menjawab? Monggo, bisa raise hand. Monggo Pak Irwan, silakan Pak Irwan. Oh, Pak Irwan dan Pak Arif. Ya, Pak. Oh ya. Pak Arif dulu, monggo. Pak Irwan Syah dulu, Mas. Pak Irwan Syah dulu. Oke, Pak Irwan Syah, monggo. Kira-kira kalau Itu presiden saya sudah pergi, Mas. Monggo, Mas Ari dulu. Ya udah. Berarti dimatikan Pak Irwan, resennya. Oh ya, diturunkan tangannya Mas Irwan. Ya. Nanti capek tangannya. Silakan Pak Ari. Nggih, monggo. Oh, iya. Bentar, ini pertanyaannya ketutup, Mas. Oh, ketutup. Iya, oke ini. Apakah Anda akan tetap mengajar tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jawabannya adalah iya, Mas. Iya. Jelaskan, Pak. Iya, jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena hak mereka itu harus terpenuhi, bukan, dan ini adalah kewajiban saya sebagai seorang guru. Jadi saya tidak boleh hanya terpaut karena reward ataupun punishment seperti itu. Tidak ada. Karena dari awal saya menjadi seorang guru adalah sebuah takdir dari Tuhan, itu nggak bisa ditolak. Jadi kalau sudah ditakdirkan dari Tuhan, apalagi dianugerahi NIP dan gaji sedemikian rupa, maka kita harus mempertanggungjawabkan dan bisa amanah pada tugas yang telah diberikan. Seperti itu, Mas Ivan Hardianto. Wah, tepuk tangan. Luar biasa, Pak Ari. Tepuk tangan ya. Pak Ari. Ini tadi saya dikasih tahu sama Mas Budi, Mas. Ya, berarti Pak Ari sama Pak Budi itu sudah luar biasa. Oke. Satu jawaban. Satu jawaban. Ya, terima kasih Pak Ari atas jawabannya ya, betul sekali. Apa yang disampaikan oleh Pak Ari tadi memang sungguh luar biasa nih. Semoga bisa memotivasi atau memberikan contoh, menjadi contoh bagi Bapak Ibu guru yang lain. Memang berarti kesimpulannya Pak Ari dan Pak Budi tadi karena jawabannya sama, sudah mempunyai disiplin positif yang ditanamkan di dalam dirinya. Karena apa yang dia lakukan itu berdasarkan motivasi internal, intrinsik dari dalam dirinya, karena dia tidak memikirkan entah nanti dapat penghargaan, pujian, tidak peduli, yang penting mereka mengerjakan itu karena mereka meyakini sesuatu bahwa ini sudah tugas dan tanggung jawab sebagai seorang guru. Oke, terima kasih Pak Ari atas jawabannya. Sekarang kita lanjut ke yang ketiga, yaitu tentang keyakinan kelas. Sebelumnya Bapak Ibu sudah pernahkah mendengar
kata keyakinan kelas? Sudah belum? Atau baru ini atau sudah pernah? Sudah pernah. Sudah. Ya. Oke. Keyakinan agama, Mas. Betul. Apa Ya. keyakinan Anda? Keyakinan saya Islam seperti itu ya. Ya. Ya udah bukan. Keyakinan. Nah, kalau ini bukan keyakinan agama Pak Ari, tapi keyakinan kelas. Oh, aduh, sorry, Keyakinan maaf kelas. dulu. Keyakinan yang ada di kelas. Oke. Selama ini yang ada di sekolahan kita mungkin bunyinya atau yang tertulis mungkin bunyinya peraturan kelas atau tata tertib, gitu nggih. Nah, di sini kita mencoba menggantinya dengan namanya keyakinan, bukan tata tertib atau bukan peraturan. Itu namanya keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Nah, seperti tadi kita kembalikan ke yang tadi awal. Karena seseorang itu tergerak untuk melakukan sesuatu itu karena mempunyai keyakinan yang dia miliki. Ya, kita sering mendengar sering mendengar cerita-cerita inspiratif. Cerita-cerita inspiratif, misalkan ada seseorang yang sangat gigih melakukan sesuatu demi mencapai cita-citanya. Misalkan dia punya cita-cita menjadi seorang tentara. Misalkan ya, karena dia mempunyai cita-cita itu, dia mengerjakan apa saja yang harus dikerjakan supaya dia bisa menjadi seorang tentara. Nah, itu namanya keyakinan. Dia punya keyakinan yang dia yakini supaya dia dapat mencapai cita-cita yang dia harapkan. Nah, begitu juga dengan keyakinan kelas. Mengapa namanya keyakinan? Berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu hanya tertulis, kita tidak mendiskusikan dengan anak-anak atau dengan siswa mengapa kita harus mematuhi peraturan itu. Nah, bedanya dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah sebuah sebuah peraturan, tapi peraturan tersebut kita menghubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh anak, yang diyakini oleh siswa, oleh murid-murid kita. Jadi yang membuat keyakinan tersebut adalah siswa itu sendiri. Kalau peraturan kelas, tata tertib itu kan biasanya membuat guru. Kemudian diberikan ke siswa, siswa harus mengerjakan. Mau tidak mau harus mengerjakan. Beda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu yang membuat itu siswa sendiri berdasarkan dari keyakinan yang ia yakini. Karena setiap anak itu pasti mempunyai sebuah nilai keyakinan yang mereka yakini yang harus dilaksanakan. Tahapannya dalam menyusun program keyakinan kelas, kita bisa memulai dengan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan dijadikan perhatian utama di sekolah dalam menyusun keyakinan kelas. Jadi kan seperti tadi yang saya contohkan, banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Contoh misalkan tadi ada disiplin, tanggung jawab, terus apalagi tadi banyak ya, kerjasama, gotong royong, sopan santun. Nah, kita tentukan dulu nilai-nilai yang akan kita fokuskan supaya tidak terlalu melebar ke luas. Kita bareng-bareng berjanji, kita bersama anak, kita tentukan nilai-nilai kebajikan apa yang akan kita jadikan keyakinan kelas di sekolah kita. Setelah kita menemukan nilai-nilai kebajikan yang akan kita buat, kemudian kita bisa memulai membentuk yang namanya keyakinan kelas, yaitu dengan cara siswa mencatat atau menulis satu keyakinan kelas berdasarkan nilai kebajikan yang tadi sudah disepakati dalam sebuah kertas misalkan, kemudian dikumpulkan di depan, dan kemudian kita sortir mana yang kembar kita singkirkan. Kan mesti ada beberapa anak yang menulis sama, jadi kita singkirkan, kita buat yang satu saja. Nah, kemudian kita susun lagi kalimat-kalimat mungkin yang belum sesuai, kita sempurnakan. Contohnya seperti ini, contohnya. Ini contoh keyakinan kelas seperti ini. Jadi ini yang membuat siswa sendiri. Jadi dari nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati, misalkan nilai disiplin ya. Misalkan kita disiplin, kemudian siswa disuruh menuliskan satu keyakinan kelas yang berhubungan dengan disiplin yang mereka harus yakini, yang harus kerjakan. Nah, nanti siswa pasti akan menulis satu
minta satu saja, satu keyakinan yang harus dilaksanakan yang kaitannya dengan disiplin tadi. Contohnya seperti ini. Ini contoh ya. Setiap untuk kelas 1 misalkan, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Ini contoh. Jadi ini yang membuat siswa sendiri, bukan guru yang membuat. Contoh. Atau juga misalkan untuk kelas tinggi misalkan seperti ini, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Itu contoh. Atau rekod. Ya, saya lanjutkan nih. Nah, ini contoh pembentukan keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan di kelas saya. Ini semua siswa menuliskan keyakinan kelas yang mereka yakini. Kemudian saya minta untuk menempelkan keyakinan kelas di tempat yang sudah saya sediakan. Nah, kemudian keyakinan kelas yang mereka susun ini saya tempelkan di kelas supaya mereka selalu mengingat keyakinan-keyakinan kelas yang sudah mereka susun bersama-sama. Nah, itu mengapa kita ganti menjadi keyakinan kelas bukan peraturan atau tata tertib. Seperti itu Bapak Ibu. Sampai di sini ada tanggapan atau ada yang mau memberikan sesuatu pendapat atau masukan? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Ini contoh lagi keyakinan kelas yang sudah dibentuk oleh anak-anak dan ini saya pasang di kelas saya. Lanjut atau ada yang mau berpendapat tentang keyakinan kelas ini? Mungkin ada pertanyaan barangkali. Silakan sebelum saya lanjutkan. Jika keyakinannya dilanggar oleh mereka sendiri, bagaimana? Oke. Pertanyaan dari Pak Sigit, bagaimana jika keyakinan kelas tersebut dilanggar? Nah, ini akan kita bahas di materi ini setelah ini Pak Sigit. Yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kalau begitu kita lanjutkan saja, nih. Nah, nanti di sini akan menjawab pertanyaannya Pak Sigit. Kita tahu setelah keyakinan kelas disusun, apakah semua siswa akan melaksanakan keyakinan kelas tersebut dengan baik? Pasti, tentunya ada beberapa siswa yang melanggar. Iya, pasti ada. Nah, menurut Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu nggak mikir, kenapa anak itu kok kadang-kadang sudah kita kasih penjelasan berkali-kali, sudah kita nasihati berkali-kali, tetap saja melakukan pelanggaran. Nah, jawabannya ini Bapak Ibu di sini. Ada yang mau menjawab mungkin? Barangkali ada yang mau menjawab dulu sebelum saya jelaskan. Oke, kalau gitu saya lanjutkan ya. Jawabannya adalah ini Bapak Ibu. Karena kebutuhan dasar manusia. Apa itu? Jadi seluruh tindakan manusia itu pasti memiliki tujuan seperti tadi yang saya sampaikan. Baik itu tindakan positif maupun tindakan negatif, pasti ada tujuannya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah jadi kenapa anak itu melanggar sebuah keyakinan kelas? Karena terkadang seorang anak itu pasti mempunyai seorang manusia itu pasti dia mempunyai kebutuhan dasar, ya. Dia pasti mempunyai kebutuhan. Ketika dia melakukan sesuatu, baik itu melanggar peraturan maupun menjalankan peraturan, dia pasti punya alasan. Dia pasti punya tujuan. Nah, tujuan mereka itu biasanya berkaitan dengan kebutuhan dasar. Nah, di sini akan saya paparkan kebutuhan dasar manusia itu apa saja. Yang pertama, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Ya. Kebutuhan dasar untuk bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, jadi seseorang itu pasti terkadang melakukan sesuatu, melanggar, misalkan di keyakinan kelas yang sudah kita bentuk, ada yang berbunyi seperti ini, misalkan tidak menghormati teman atau tidak mengganggu teman. Tapi ada yang melanggar. Misalkan ada anak yang meminta jajan temannya dengan paksa. Nah, berarti dia kan sudah melanggar
keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, ketika ada seperti itu, pernah nggak kita bertanya kepada anak tersebut mengapa mereka melakukan itu? Pasti dia punya tujuan. Kalau jawabannya anak tersebut adalah karena selapar, tidak dikasih uang saku, misalkan tidak bisa jajan, itu berarti alasan dia ketika mengambil makanan teman lain adalah karena kebutuhan dia itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Karena dia ingin mengenyangkan perutnya. Nah, seperti itu. Nah, dengan mengetahui kebutuhan dasar, kenapa anak itu melakukan sebuah tindakan, maka kita sebagai guru itu bisa mengetahui nanti langkah apa yang harus kita lakukan. Nah, itu tadi misalkan ada anak mengambil paksa jajan teman lain, ketika ditanya ternyata karena dia mungkin lapar, tidak dikasih uang saku, berarti dia kebutuhannya saat itu ketika mengambil itu adalah untuk bertahan hidup, survival, karena dia juga ingin jajan seperti yang lain. Ya. Sayangnya dia tidak punya uang, makanya dia terpaksa mengambil makanan. Mungkin karena meminta dengan baik-baik mungkin tidak diberi, akhirnya dia terpaksa mengambil dengan paksa. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Kebutuhan dasar ini meliputi keinginan untuk disayangi, diterima, atau tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Nah, kebutuhan yang kedua itu adalah mungkin seseorang melakukan sesuatu karena dia ingin disayang dan ingin diterima oleh kelompoknya, oleh lingkungannya. Jadi bisa dikatakan mencari perhatian, supaya dia diperhatikan, supaya dia disorot. Kalau tadi anak yang mengambil jajan paksa tadi, ketika ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Kalau dia menjawabnya, karena saya misalkan pengen berteman dengan dia, tapi dia tidak mau, misalkan seperti itu. Ya, saya ambil jajannya. Nah, berarti kebutuhan dia saat itu melakukan hal itu adalah kasih sayang, karena dia ingin diterima. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, yaitu kebutuhan dasar penguasaan. Terkadang seseorang melakukan sesuatu supaya dia dianggap saya bisa, saya berkuasa, saya lebih dari yang lain. Nah, seperti itu. Nah, ketika tadi, contohnya anak yang mengambil jajan itu ketika ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Dia menjawabnya, misalkan, ya karena apa ya, misalkan kalau dia penguasa itu berarti misalkan ya karena dia nggak nurut sama saya, misalkan saya suruh ini dia nggak mau, ya saya ambil jajannya. Nah, berarti dia ingin dianggap dia itu berkuasa atau lebih dari temannya, seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat yaitu kebebasan, kebutuhan akan kebebasan. Terkadang anak-anak itu membutuhkan sebuah kebebasan yang tinggi supaya mereka bebas bergerak, mencoba sesuatu yang baru, tidak terpengaruh oleh hal-hal lain yang menghambat mereka untuk bergerak dan senang melakukan hal baru yang menarik. Oke. Kalau tadi anak yang mengambil jajan itu tadi, kok ditanya jawabannya, saya bosan Pak, saya bosan Pak, gabut, istilahnya gabut. Nah, jadi mungkin dia karena kebutuhannya saat itu adalah kebebasan. Misalkan juga di dalam kelas Bapak Ibu, misalkan ketika Bapak Ibu menjelaskan, ada anak yang ngalamun atau mungkin ngantuk. Ketika ditanya, jawabannya bosan, males. Nah, itu berarti kebutuhannya saat itu adalah kebebasan. Dia butuh sesuatu yang baru, yang bisa membuat dia bergerak lebih banyak dan tidak terbatas gerakannya. Seperti itu. Kebutuhan yang kelima yaitu adalah kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan. Anak-anak yang mempunyai kebutuhan kesenangan biasanya itu dia anak-anak yang aktif bergerak, suka iseng dengan teman-temannya. Nah, seperti tadi yang mengambil jajan anak temannya itu kalau ditanya, kamu kenapa? Jawabannya iseng.
Artinya saat itu dia butuh suatu kesenangan yang membuat dia itu merasa terhibur, tertawa, dan menyenangkan. Nah, itu kebutuhan dasar manusia yang menjadi motivasi dan pendorong mereka untuk melakukan sesuatu. Nah, terkadang 5 kebutuhan dasar tadi itu juga menjadi sebab mengapa kadang ada beberapa anak yang melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati. Nah, jadi kalau Bapak Ibu menemukan ada anak yang melanggar atau tidak mematuhi peraturan kelas, keyakinan kelas yang sudah dibuat, maka Bapak Ibu guru harus menganalisa dulu, ini kenapa anak ini melanggar. Jadi kita harus cari tahu, oh, kebutuhan dasarnya apa dulu, kita cari tahu dulu. Dengan menemukan kebutuhan dasar, maka kita bisa melakukan tindakan atau antisipasi yang tepat sehingga anak tersebut dapat tidak mengulangi perbuatan tadi. Misalkan tadi ketika mengambil jajan paksa anak, jawabannya ditanya, oh, saya tidak punya uang untuk jajan, saya lapar. Nah, berarti kan dengan tahu alasannya, kebutuhannya, Bapak Ibu guru tahu apa yang harus dilakukan. Oh, mungkin ya udah sana tak kasih uang kamu jajan, tapi itu punya jajan punya temannya dikembalikan. Nah, berarti karena dia kebutuhannya itu. Jadi apa yang dia butuhkan, kalau kita salah dalam mengambil tindakan, maka mungkin tidak akan berdampak apa-apa pada anak itu. Kalau alasannya dia mengambil jajan tadi misalkan iseng karena dia butuh kesenangan, kalau kita kasih uang ya berarti kan tidak sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Maka mungkin keesokan laginya dia akan mengulangi hal yang sama. Seperti itu. Itu makanya kita perlu mengetahui kebutuhan dasar anak-anak kita, mengapa mereka terkadang melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati. Seperti itu Pak Sigit, apakah dari penjelasan tadi saya, pertanyaan panjenengan sudah terjawab apa belum Pak Sigit? Terjawab Pak. Alhamdulillah ya, terjawab ya. Jadi itu kadang-kadang memang kita kadang dibikin pusing sama anak-anak. Karena kenapa anak itu tidak sudah berkali-kali dibilangin kok tetap saja melakukan kesalahan, karena kita belum mengetahui kebutuhan dasar apa yang mendasari anak tersebut dalam melakukan sesuatu tersebut. Seperti itu. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau tanggapan, pendapat, masukan, pertanyaan, silakan. Ada tidak? Tidak ada? Baiklah, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, setelah tadi kita mengetahui kebutuhan dasar anak kita, murid kita. Oh, dia kebutuhan dasarnya ini. Terus bagaimana cara kita melakukan tidak lanjut. Nah, kita bisa menggunakan teknik ini Bapak Ibu. Namanya posisi kontrol. Posisi kontrol. Nah, kita jangan sampai salah melakukan tindakan ketika anak kita melakukan sebuah kesalahan. Nah, posisi kontrol kita sebagai guru itu akan saya jelaskan. Yang pertama, posisi kontrol seorang guru itu yang pertama adalah penghukum. Nah, penghukum. Seorang penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi kadang-kadang hukumannya berupa fisik atau berupa verbal, kata-kata, memarahi. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, ini kita semua praktis sudah pernah melakukan ini. Anak-anak kalau melakukan kesalahan kita hukum, beri hukuman. Nah, berarti kita sedang melakukan posisi sebagai penghukum. Ya. Biasanya orang atau guru yang menerapkan posisi sebagai penghukum, dia akan berkata seperti ini. Patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Itu contoh beberapa kalimat yang sering diucapkan oleh guru-guru ketika sedang berada di
posisi penghukum. Kita semua pasti sudah pernah melakukan itu gitu Bapak Ibu. Saya juga pernah, saya menyadari saya juga pernah. Bapak Ibu mungkin juga pernah. Sudah ya. Nah, pada saat itu kita sedang berada di posisi kontrol sebagai penghukum. Apa akibatnya Bapak Ibu ketika kita sedang berada di posisi penghukum? Akibatnya adalah kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Jadi setelah kita marahi, kita berhukuman, itu kemungkinannya murid itu pasti dia marah dan memendam sebuah dendam. Bisa jadi sesudah duduk, murid tersebut akan kembali melakukan hal yang sama, balas dendam kepada kita karena kita sudah menghukum. Mungkin melakukan coretan di buku kita, menulis sesuatu hal yang kotor di mana gitu tentang berhubungan dengan kita, atau bahkan yang lebih parah, barangkali bisa juga anak-anak itu karena saking memendam dendam karena sudah kita hukum dan kita marahi, merusak barang-barang pribadi milik guru, motor ataupun tas, misalkan sepatu. Nah, itu hasilnya bisa seperti itu kalau kita selalu berposisi menjadi seorang penghukum. Nah, itu hasilnya biasanya seperti itu. Sifat jadi anak-anak itu, murid itu jadi marah dan dia memendam sebuah dendam. Kadang dendam itu diekspresikan tadi lewat tindakan, kadang cuma dipendam saja. Tapi tetap dia memendam sebuah rasa yang dendam tadi karena tidak suka. Itu posisi kita yang pertama, yaitu penghukum. Yang kedua, yaitu posisi pembuat rasa bersalah. Nah, kalau untuk posisi pembuat rasa bersalah ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Jadi beda dengan penghukum. Kalau penghukum tadi suaranya keras, membentak. Ya, tapi kalau pembuat merasa bersalah itu suaranya lebih pelan. Akan tetapi, walaupun suaranya pelan, tapi kalimat-kalimat yang diungkapkan itu membuat anak itu tidak nyaman, merasa bersalah, atau bahkan dia merasa gagal, rendah diri. Nah, seperti itu. Guru yang menerapkan posisi sebagai pembuat rasa bersalah itu biasanya berkata seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Itu biasanya kalimat-kalimat yang sering diucapkan oleh seorang guru ketika dia berposisi sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi, tapi suaranya lebih pelan dari berhukum, cuman kalimatnya nadanya masih negatif. Ya. Akibatnya apa? Kalau kita berposisi sebagai guru yang membuat murid merasa bersalah, akibatnya adalah murid akan merasa bersalah, kemudian bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak ibu gurunya, murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid dalam menahan perasaan. Tidak seperti murid seperti guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Nah, ini akibat atau efek kalau kita melakukan murid kita sebagai pembuat merasa bersalah. Maka walaupun suara yang kita keluarkan pelan, dengan tidak membentak, namun kata-kata yang kita keluarkan untuk menasihati itu nadanya negatif. Nadanya negatif, merendahkan orang anak tersebut. Jadi seakan-akan membuat anak itu selalu merasa bersalah, dia menjadi merasa bersalah, akibatnya dia memendam sebuah rasa bahwa saya ini tidak bisa, saya gagal. Ini terkadang malah justru lebih berbahaya daripada kita sebagai penghukum. Itu posisi kita yang kedua. Sebagai seorang guru, terkadang berposisi menjadi seseorang yang membuat merasa bersalah. Yang ketiga, terkadang juga guru berposisi sebagai teman. Ya, sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Jadi ini lebih
baik daripada yang tadi. Tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasanya bisa negatif ataupun positif. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk memengaruhi seorang. Nah, ini mungkin lebih banyak kita lakukan di posisi ini. Jadi guru memposisikan diri sebagai teman. Lebih baik dia mengungkapkan kata-kata yang dia keluarkan kepada muridnya ketika menasihati muridnya, nadanya sudah tidak negatif, sudah lebih positif. Dia kadang-kadang menggunakan humor untuk mengajak murid-muridnya, mempengaruhi muridnya. Jadi nada-nada negatif sudah mulai berkurang daripada yang tadi, yang 1 dan 2. Jadi humornya lebih banyak, humor, bercanda, akrab gitu. Tapi untuk posisi sebagai teman itu juga kadang-kadang ada efek negatifnya. Guru yang menerapkan posisi teman akan berkata seperti ini biasanya. Ayo bantulah demi Bapak ya. Atau ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Atau juga bisa, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, ini biasanya kata-kata yang sering keluar dari guru yang memposisikan sebagai teman. Akibatnya apa? Kalau kita berposisi sebagai teman, akibatnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Itu yang pertama. Kemudian, ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengendalikan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman adalah dia hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku sama pada guru yang lain. Itu dampak negatifnya jika kita memposisikan sebagai teman. Dampak negatifnya adalah ya murid akan merasa senang dengan kita kalau kita sebagai teman. Karena kita tidak bahasa yang kita keluarkan itu seperti teman, jadi akrab, bahasa akrab. Tapi dampak negatifnya adalah murid menjadi ketergantungan dengan kita. Jadi kalau misalkan kalau misalkan disuruh, kita menyuruh murid melakukan sesuatu, murid itu mau mengerjakan kalau yang menyuruh bu guru itu misalkan. Akhirnya kan semuanya kembali ke situ. Sedangkan kalau disuruh guru yang lain tidak mau. Padahal seharusnya murid itu harus melaksanakan perintah. Kalau ada perintah dari guru, siapa saja yang memerintahkan ya harus dilaksanakan. Tidak hanya guru yang dia sukai saja. Nah, seperti itu. Itu dampak negatifnya. Itu. Yang selanjutnya adalah menjadi pemantau. Posisi guru sebagai pemantau. Posisi pemantau itu berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, kalau posisi pemantau itu biasanya dia lebih suka mengamati. Jadi mengamati perilaku anak. Kalau ada anak yang melanggar, dia mengembalikan kepada peraturan-peraturan yang sudah disepakati. Contohnya seperti ini. Nah, guru yang berposisi sebagai pemantau itu biasanya akan mengajukan pertanyaan berikut. Peraturannya apa? Misalkan ada anak yang telat. Kok telat? Kamu tahu nggak peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksinya apa kalau kamu melanggar? Nah, itu jadi kalau kalimat-kalimat seperti itu diucapkan, biasanya posisi yang sedang dia jalankan adalah sebagai seorang pemantau. Dampaknya apa? Bagi murid, dampaknya adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Jadi kalimatnya yang diberikan guru juga nadanya tidak keras, tetap biasa. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, dampaknya itu karena walaupun tidak
nadanya tidak keras, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, murid tetap tidak nyaman dengan perasaan-perasaan tadi, pertanyaan-pertanyaan tadi. Karena harus terkadang, apalagi setelah biasanya kalau melanggar, orang yang guru yang memposisikan diri sebagai pemantau, setelah itu dia biasanya memberikan hukuman. Misalkan berdiri di kelas, atau tinggal di kelas yang lain istirahat, atau berdiri di bawah tiang bendera, dan lain-lain. Jadi dia mengerjakan itu menjadi dia memposisikannya tidak nyaman. Walaupun tidak dimarahi, tapi itu tetap membuat murid tidak nyaman. Nah, seperti itu. Itu konsekuensi dari atau akibat dari jika kita memposisikan diri sebagai pemantau. Yang selanjutnya adalah yang terakhir, posisi kita sebagai manajer. Nah, posisi manajer ini adalah posisi yang paling ideal, yang bisa dilakukan oleh seorang guru dalam memperlakukan muridnya. Bagaimana itu posisi manajer? Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer itu telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, contohnya ya, seorang manajer itu biasanya jika memperlakukan muridnya bertanya seperti ini, apa yang kita yakini? Jadi ketika ada yang melanggar, kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi di awal. Kenapa kamu melanggar? Menurut kamu apakah itu sesuai dengan keyakinan yang kita yakini yang sudah kita bentuk dulu? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, jadi guru itu cuma menanyakan kembali, dan siswa atau murid itu dia mencari jawabannya sendiri. Apa yang kamu yakini? Apa yang akan kamu lakukan? Jadi guru tidak mengontrol, cuma menanyakan. Nah, siswa atau murid dia akan mencari jawabannya sendiri, sehingga dia akan menemukan lagi keyakinan-keyakinan kelas yang sudah dia yakini tadi. Nah, itu yang posisi manajer seperti itu. Dampaknya apa? Nah, ini dampaknya adalah posisi manajer itu akan membuat murid dia lebih merasa nyaman karena dia tidak mendapat hukuman, dia tidak dimarahi, tapi dia malah didukung dan diingatkan supaya untuk menjalankan keyakinan yang pernah dilaksanakan. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid. Nah, pernah Bapak Ibu menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang seperti ini, menyeletakkan tangan di pinggang, bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersenda gurau menempatkan diri pada teman murid. Itu manajer itu sudah tahu. Jadi seperti tadi, manajer itu sudah bisa menguasai posisi teman dan pemantau. Nah, itu posisi kontrol yang bisa kita gunakan 5 tadi ketika kita menemui murid kita yang melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas. Dan posisi yang paling ideal adalah sebagai seorang manajer. Seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau menanggapi? Pak Budi, materi nanti bisa di-share ya. Siap Pak Budi, nanti setelah selesai akan saya share materinya. Ya. Tuh. Nanti. Nah, saya lanjutkan ya. Ini sudah hampir 1 jam supaya selesai. Oke. Nah, tadi posisi kontrol yang sudah bisa kita gunakan. Nah, ketika kita ingin menjadi seorang manajer, bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan? Nah, ini ada caranya Bapak Ibu. Caranya yaitu kita bisa menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Kita lihat ya, seperti ini skemanya. Dalam segitiga restitusi, ini ada 3 tindakan yang kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas.
Nah, menstabilkan identitas ya. Misalkan ketika kita memanggil siswa kita menanyakan mengapa kamu melakukan itu, siswa memberi jawaban alasannya, terus kita memberi penguatan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Itu namanya menstabilkan identitas, supaya anak itu lebih tenang dulu. Kemudian kita naik ke tingkatan selanjutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan, mengapa kamu melakukan itu? Alasanmu apa? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu namanya validasi tindakan yang salah. Setelah siswa menyebutkan jawaban-jawabannya, alasan-alasannya, baru yang terakhir yaitu adalah menanyakan keyakinan, menghubungkan dengan keyakinan yang sudah disepakati. Contoh pertanyaannya seperti ini. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, seperti itu. Itu tahapan ketika kita ingin menjadi seorang manajer, yaitu yang pertama, ketika kita menanya siswa, itu kita mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, seperti itu. Itu namanya segitiga restitusi. Nah, di sini ada video yang lebih jelasnya Bapak Ibu, contoh bagaimana melakukan cara kita memperlakukan murid nih. Di sini nanti ada contoh kalau sebagai penghukum itu bagaimana contohnya, pembuat rasa bersalah bagaimana, sampai ke yang manajer. Silakan Bapak Ibu tonton dulu, nanti bisa disimak ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Itu tadi Bapak Ibu sudah diberikan contoh penerapan tentang posisi kontrol yang 5 tadi. Nah, dari contoh tadi tentu saja posisi kontrol yang paling ideal adalah menjadi seorang manajer. Itu nanti tugas kita sebagai guru adalah menjadi seorang manajer bagi siswa-siswa kita. Nah, dalam penerapannya, ini saya lanjutkan dulu. Nah, dalam penerapannya saya sudah coba mencoba berposisikan menjadi manajer ketika ini ada kasus di sekolah saya. Ada anak yang dia tidak mengerjakan tugas ketika saya sedang waktu itu saya sedang ada undangan di Korwil. Kemudian karena saya tidak masuk kelas, akhirnya saya memberi tugas ke kelas saya. Tapi ada satu anak yang tidak mengerjakan tugas. Nah, kemudian saya coba
menggunakan segitiga restitusi yang sudah saya pelajari seperti tadi dicontoh dan saya terapkan ke anak tersebut. Seperti ini saya dokumentasikan. Selamat pagi Bio, silahkan kita. Bio, apakah kamu tahu kenapa Bapak ayo ke sini? Bagus kalau kamu sudah. Bukankah kemarin kamu masuk sekolah? Iya Pak. Lalu kenapa kemarin kamu tidak melakukan tugas Bio? Iya Pak. Kalau mengerjakan tugas biasa saya nggak bisa Pak. Jadi saya nggak bisa mengerjakan. Bapak, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak dulu juga pernah melakukan kesalahan. Iya Pak. Menurut kamu, apakah perbuatan kamu itu sudah sesuai dengan keyakinan kita? Tidak sesuai Pak. Menurut kamu, keyakinan apa itu? Mungkin tanggung jawab Pak. Bagus, kamu sudah mengetahui. Apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahan kamu? Saya bersedia Pak. Lalu, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya tidak akan mengulangi perbuatan Pak. Selain itu, Berdasarkan kemarin akan saya kerjakan untuk bagus, Bapak mengapresiasi tanggung jawab. Setelah ini silakan kamu boleh meninggalkan ruangan. terus saya misi. Ya, itu tadi Bapak Ibu contoh penerapan segitiga restitusi dan dengan menempatkan diri sebagai manajer yang coba saya praktekkan di sekolah dan alhamdulillah ternyata siswa lebih bereaksi lebih baik daripada kita harus marah-marah, kita harus memberi hukuman. Dengan cara seperti itu ternyata anak-anak lebih menghargai dan dia tahu, lebih mengetahui bagaimana kalau dia salah, dia harus bagaimana, apa yang harus dia lakukan, dia harus memperbaikinya, caranya bagaimana. Itu mereka lebih tahu sendiri. Jadi karena mereka menemukan jawaban itu sendiri, kita hanya coba mengarahkan, memandu itu. Nah, itu tadi contoh. Nah, selain kasus tadi juga saya terapkan pada kasus yang lain. Itu ketika ada kasus anak yang menjahili temannya sampai menangis, anaknya sampai menangis. Itu juga coba saya terapkan seperti itu. Kemudian ada lagi kasus ada anak yang merusak sarana sekolahan, masuk ke kelas lain kemudian melakukan vandalisme dan merusak beberapa barang. Nah, saya coba melakukan kegiatan penerapan segitiga restitusi dan memposisikan diri sebagai manajer seperti tadi yang sudah dicontohkan di video. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa mencoba untuk siswa-siswa di sekolah Bapak Ibu jika ada yang melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Nah, jangan marah-marah Bapak Ibu. Kita tidak perlu marah-marah. Kita gunakan konsep tadi posisi kontrol sebagai manajer. Nanti Bapak Ibu bisa melihat sendiri bagaimana membandingkan hasilnya. Lebih baik mana sebagai penghukum dan sebagai manajer. Nah, itu tadi. Yang terakhir Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu? Ini sudah jam 1 lebih. Masih semangat ya? Ini tinggal sedikit satu terakhir materi. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih semangat. Ini satu materi terakhir yaitu perubahan paradigma belajar dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, dengan kita sebagai guru, tugas kita adalah menerapkan budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, salah satu budaya positif yang saya terapkan di sekolah saya itu adalah contohnya yang pertama itu menerapkan budaya positif bersalaman dengan guru setiap pagi dan sebelum pulang sekolah. Budaya ini sejak COVID kemarin ya, sejak pandemi COVID kemarin sempat hilang. Jadi kebiasaan ini sempat hilang karena salah satu larangan ketika kita menghadapi pandemi adalah dilarang bersentuhan, berjabat tangan. Jadi
karena sekarang pandemi post COVID sudah mulai mereda, maka tradisi atau budaya positif bersalaman dengan guru dan siswa ini saya coba mulai terapkan lagi. Jadi setiap guru datang semua siswa bersalaman, setiap guru datang semua bersalaman, seperti itu. Selain itu, yaitu juga dengan membaca doa dan Asmaul Husna sebelum belajar. Ini sudah saya terapkan sejak lama untuk kegiatan budaya positif ini. Membaca doa sebelum dan sesudah belajar, kemudian membaca Asmaul Husna sebelum belajar. Setelah itu juga budaya positif yang lain yang saya terapkan yaitu adalah membiasakan kegiatan literasi. Jadi sebelum pelajaran itu biasanya saya selalu memulai dengan literasi. Anak-anak saya minta membaca sekitar 10-15 menit, kemudian melakukan tanya jawab tentang isi dari apa yang mereka baca. Itu setiap hari saya selalu seperti itu bersama anak-anak. Tujuannya supaya mereka itu terbiasa membaca. Budaya positifnya terbiasa literasinya supaya lebih banyak daripada biasanya. Kemudian selanjutnya yaitu adalah kegiatan sholat duhur berjamaah. Jadi sebelum pulang waktu duhur itu anak-anak selalu diawali dengan sholat duhur berjamaah dan yang dipimpin oleh anak dan guru. Jadi imamnya nanti yang menjadi imam bergantian. Dibuat sebuah jadwal. Nanti hari ini imamnya siapa, kadang guru, kadang murid, kadang guru, kadang murid, seperti itu. Ini budaya positif yang sudah saya terapkan di sekolah. Nah, selain budaya positif, saya juga berusaha untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, itu juga salah satu contoh kegiatan budaya positif di sekolah. Nah, untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, itu saya coba membuat sebuah program di sekolah saya, itu namanya Samisaka ya. Samisaka itu akronim dari 1 minggu 1 karya. Jadi setiap 1 minggu sekali saya selalu memberikan jam tambahan atau jam kegiatan, yaitu membuat sebuah proyek. Nah, antara lain kegiatannya sedemikian. Yang pertama adalah yaitu menjadi konten kreator. Nah, saya bersama anak-anak itu secara rutin itu mencoba berlatih menjadi bagaimana jika anak-anak menjadi seorang konten kreator. Karena sekarang zamannya sudah zaman teknologi, dunia konten kreator itu cukup penting, skill yang cukup penting yang harus dimiliki anak-anak zaman sekarang. Karena dengan menguasai konten kreator, anak-anak bisa mendapatkan skill yang dibutuhkan pada masa sekarang ini. Jadi mereka berlatih bagaimana cara merekam video yang baik, bagaimana cara mengedit video yang baik dengan aplikasinya, kemudian mengunggahnya di YouTube dan di media sosial yang mereka miliki. Itu salah satu contoh kegiatan Samisaka di sekolah kami. Kemudian selain itu juga kegiatan Samisaka yang lain yaitu membuat kerajinan dari sampah. Karena sampah juga menjadi salah satu permasalahan di lingkungan sekitar, yaitu sehingga kita coba mengolah sampah yang ada di sekitar menjadi barang-barang yang bisa dimanfaatkan. Contohnya ini yang kemarin yang kita buat ini adalah membuat bonsai, pohon dari sampah sekitar. Ini dari plastik dan dari rafia, kemudian dari benda-benda di lingkungan sekitar. Jadinya seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu juga menjadi aktor film, menjadi aktor film. Karena ini salah satu proyek Samisaka yang saya kerjakan dengan anak-anak. Anak-anak saya coba untuk menjadi seorang aktor film. Nah, kemarin kita sudah membuat sebuah film sejarah ya, yang judulnya tentang peristiwa proklamasi, yang saya beri nama Jejak Proklamasi. Nah, linknya film yang sudah jadi bisa Bapak Ibu lihat, kalau mau lihat linknya ini. Linknya di sini. Ini yang sudah jadi, yang saya sudah upload ke YouTube. Ini bersama anak-anak saya coba membuat film judulnya Jejak Proklamasi. Kemudian kegiatan lain yang menjadi program saya di Samisaka adalah namanya PELIK atau kepanjangan dari pengusaha cilik. Nah,
Contoh kegiatan yang kemarin saya lakukan yaitu dengan membuat jamu dan menjual jamu. Jadi anak-anak membawa bahan sendiri dari rumah. Kemarin jamu yang kita bikin adalah jamu beras kencur dan kunir asem serta wedang bajigur. Anak membuat di rumah, kemudian mengolah di sekolahan menjadi jamu. Setelah jadi jamu dikemas, kemudian dijual ke anak-anak yang lain. Dan alhamdulillah semuanya kemarin jamunya habis dibeli oleh anak-anak dari kelas lain. Nah, ini salah satu program pelik sama pengusaha cilik yang saya terapkan ke anak-anak. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah masih program Samisaka, yaitu memanfaatkan potensi lingkungan sekitar. Di daerah kami itu banyak terdapat singkong yang dihasilkan oleh warga, maka saya coba menerapkan kegiatan yaitu membuat tape singkong, kegiatan untuk mengolah barang-barang atau potensi yang ada di lingkungan sekitar untuk diolah menjadi barang lain yang nilainya lebih lebih tinggi, yaitu salah satunya kemarin singkong diolah menjadi tape singkong. Ini contoh. Kemudian satu lagi kegiatan Samisaka yang terakhir yaitu saya beri nama Sabda atau kepanjangan dari Sabtu Budaya. Di setiap hari Sabtu, anak-anak ada kegiatan yaitu belajar tari daerah dan lagu daerah. Kita coba menyanyi. Kita tahu bahwa anak-anak kita di daerah Boyolali itu kan sangat dekat dengan dunia tari-tarian daerah. Nah, tidak ada salahnya kita coba angkat itu ke sekolahan, ke kelas kita, supaya potensi potensi kegiatan tari yang mereka kuasai, karena tari daerah itu tanpa kita ajari itu anak-anak sebenarnya sudah bisa. Jadi mereka tinggal mengompakkan dengan teman-teman yang lain. Jadi mereka lebih semangat karena ada banyak teman dalam belajar tari daerah. Itu contoh kegiatan-kegiatan berpusat yang saya buat untuk berpihak pada murid di kelas saya. Ya, demikian Bapak Ibu. Materi atau yang saya sampaikan semuanya sudah selesai. Jadi mohon maaf dan terima kasih Bapak Ibu sudah masih bertahan sampai sekarang dan masih semangat. Oke, terima kasih. Materi yang saya sampaikan sudah sekian. Sebelum saya tutup, apakah mungkin ada kesan pesan dalam Bapak Ibu mengikuti kegiatan hari ini? Silakan yang mau berpendapat, saya beri waktu sebelum saya tutup. Silakan. Mohon maaf, agak batuk ini. Monggo Pak Budi Nugroho, silakan. Saya beri waktu. Oke, terima kasih Pak Ivan untuk waktu yang diberikan. Untuk teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesan dan pesan yang dapat saya berikan ini, saya jadi mengetahui beberapa yang telah Ivan lakukan itu, dan semoga saja nanti ke depannya ini kami yang belum ikut daftar CGP itu segera bisa mendaftar CGP dengan acuan dari apa yang telah dilakukan Pak Ivan tadi. Bukan begitu ya teman-teman, mungkin itu saja. Terima kasih Pak Ivan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Budi. Nah, semangat dapat motivasi dari Pak Budi buat teman-teman yang belum mengikuti kegiatan guru penggerak. Silakan nanti kalau ada waktu pendaftaran bisa mendaftar. Nah, salah satu kegiatan hari ini yaitu melakukan diseminasi, itu bisa menjadi mungkin contoh lah barangkali. Mungkin misalkan panjenengan punya niat untuk mengikuti kegiatan, nah nanti suatu saat juga akan melaksanakan tugas seperti yang saya lakukan hari ini. Mungkin bisa menjadi contoh saja lah, walaupun masih banyak kekurangan di sana sini. Ya. Ada lagi sebelum saya tutup, ada kesan mungkin atau masukan, saran? Sudah? Nah, kalau terima kasih, kalau tidak ada masukan atau kritikan atau saran untuk kegiatan pada hari ini sudah selesai. Saya akhiri. Saya mengucapkan terima kasih yang sangat banyak sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu mengikuti kegiatan diseminasi yang saya adakan pada siang hari, dari mulai jam
berapa tadi? Jam 12 ya, sampai jam setengah 2, 1 jam lebih, mohon maaf. Tadi target saya 1 jam, ternyata lebih 1 jam, tidak apa-apa. Oke. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Selamat melanjutkan kegiatan, selamat beristirahat. Semoga Bapak Ibu mendapatkan berkah yang luar biasa. Itu ada Bu Trevayuni sambil nyetir. Hati-hati Bu di jalan Bu Wahyuni. Sambil Sekarang Oke. Terima kasih, saya tutup ya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.